Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa Universitas Diponegoro, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kita beberapa nikmat. Kita bisa tahu puasa dan alhamdulillah bisa melaksanakan puasa. Kita tahu kewajiban sholat 5 waktu dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Itu nikmat Allah. Di samping nikmat-nikmat yang lain, kita alhamdulillah dikaruniai mata, dan alhamdulillah mata kita masih bisa melihat. Dikaruniai telinga, telinga kita masih bisa mendengar. Dikaruniai hidung, hidung kita masih bisa mencium. Itu semuanya adalah nikmat Allah yang diberikan kita semuanya. Dan apabila kita nilai nikmat-nikmat itu, insya Allah kita nggak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita ini menilai, ya, menghargai, mengkalkulasi nilai dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niscaya kita ini tidak mampu untuk menghitungnya. Tapi kebanyakan manusia ketika nikmat itu diberikan secara sempurna, kadangkala lupa. Ya. Itu sifat manusia, dan merasa ketika kesempurnaan nikmat itu diberikan seakan-akan itu hasil karya semata manusia. Sehingga kecintaannya atas nikmat itu melebihi batas. Akhirnya mereka akan lupa. Ya. Itu diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Adiyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanut. Kalau kita lihat ayat ini, itu Allah bersumpah sampai 5 kali, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berjalan kencang, fal mughirati subha, yang ketika datang mendadak di waktu subuh. Ini para mufasir kadang menafsirkan ibarat datangnya hari kiamat itu datang secara tergesa-gesa. Nah, fawasatna bihi jam'ah, ini sifat kuda. Dia berani menerjang di sekumpulan musuh yang sudah berjajar rapi kokoh. Ketika sang kusir sudah memerintahkan kuda
pemilik kuda untuk menerjang, merekat kuda tanpa berpikir apakah saya mengalami bahaya atau tidak. Sampai dengan kematian pun dia tetap kalau yang memerintahkan yang punya. Ini berbeda dengan manusia. Kalau Allah yang memerintahkan, Allah itu kan yang memiliki segala. Termasuk kita ini bukan milik orang tua kita, tapi kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di saat ada orang yang meninggal dunia, kalimat tarjih yang kita ucapkan kan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semuanya ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak ada yang kita miliki, nggak ada. Harta benda yang dikumpulkan sampai dengan kehormatan dicurahkan, dipertaruhkan. Kita kan tahu berbagai media memuat tentang kejahatan korupsi kan. Nah, sudah digelar di mana-mana, media apapun sudah memuatnya, televisi, koran, itu memuat semua, sehingga orang yang melakukan korupsi tidak hanya hukuman secara fisik tapi moral pun diberikan. Sudah seperti itu tetap saja ada. Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal itu terjadi? Karena hubbin lasyadid, li'annahu li hubbi khairil lasyadid. Karena manusia mencintai dunia ini melampaui batas, sehingga menjadikan mereka keinginan untuk menguasai harta itu melebihi batas. Akhirnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka seperti itu nanti akan mengalami kegelisahan, atau dalam bahasa Jawanya gelo, menyesal. Makanya di saat mereka sudah sakaratul maut itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya, mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan sesaat saja. Ya, dia akan mengatakan fa saddaqu wa akum minas sholihin. Ya, tangguhkan ya Allah sesaat saja umur kami ini, dan aku akan mendarmakan semua harta kekayaan yang dulu kami sangat cintai itu untuk kebutuhan-kebutuhan kemaslahatan semuanya, dan aku nanti agar tergolong orang-orang yang soleh. Tapi kata Allah kan nggak mungkin kan gitu, ya, nggak mungkin bahwa namanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ketika ajal itu sudah tiba, tidak mungkin untuk ditangguhkan, tidak mungkin untuk diakhirkan, ditunda walau sesaat saja. Nah, ini peringatan-peringatan yang demikian ini kita semuanya sudah dapatkan dalam teks Al-Quran. Nah, Al-Quran fungsinya pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk. Al-Quran bagi kita semuanya pertama itu sebagai petunjuk. Apa yang dimaksud hudan? Petunjuk itu menunjukkan kepada jalan yang benar, menunjukkan sesuatu yang semula tidak
baik menjadi baik. Yang semula sulit menjadi mudah. Yang semula mustahil menjadi nyata. Itu petunjuk. Contoh misalnya kita mau berjalan menelusuri sebuah kampung. Ya. Di situ kita lihat di jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Ya kan? Ini lampu ini petunjuk bagi orang yang jalan. Sehingga untuk menghindari jangan sampai terjadi tabrakan. Maka rambu lalu lintas ini sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran pun demikian. Menunjukkan supaya manusia hidup tentram. Maka ditunjukkan jangan sampai ada pencurian. Supaya hidup harmonis, supaya keturunannya menjadi jelas, ada syariat tentang pernikahan. Ya. Ini. Lah, untuk itu adik-adik semuanya yang saya cintai, ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, lazim hukumnya kita mengetahui ya, apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti tadi masnya baca, Rabbi inni askantu biwadin ghairi zarkin. Ya Allah, ini kata Ibrahim kan, Engkau menempatkan kami di sebuah lembah, ya, di mana lembah itu tidak ada tanaman. Nah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim berdoa. Nah, akhirnya sampai sekarang berkat doanya Nabi Ibrahim di Mekah meskipun nggak ada tanaman, namanya buah-buahan itu nggak pernah sunyi, ada saja. Dari buah apa saja di sana ada. Apel Malang ada. Itu. Kates Thailand ada. Jeruk beraneka ragam macam jeruk ada. Itu. Termasuk airnya yang nggak ada sumbernya, berkat doanya Siti Hajar bersama dengan Ismail, akhirnya sampai sekarang memancar air Zam-Zam. Kalau kita analisa, kita analisa sampai sekarang, setiap harinya itu berapa ribu liter. Semua jamaah pulang membawa, belum lagi yang diminum di sana. Kalau di sana minuman maksimal, semuanya hampir minum air Zam-Zam. Dan itu sejak Nabi Ibrahim, sejak Nabi Ismail sampai sekarang. Bayangkan itu kan. Dan belum pernah ada berita tentang sumur Zam-Zam macet. Baik di musim kemarau maupun musim hujan. Padahal di sana hampir tidak ada musim hujan. Nah, ini adik-adik sekalian, pertama fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah. Nah, makanya alhamdulillah saya lihat di beberapa tempat, apakah di kos-kosan, di musola, di masjid, ya, di kelas, di saat adik-adik senggang menunggu waktu kuliah, teralun bacaan Al-Quran. Karena adik-adik semuanya sudah tahu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun. Barang siapa qara'a membaca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, falahu baginya man hasanatun, satu
kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Kemudian setiap satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Jadi 1 dilipatkan 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Tetapi alif itu 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau dihitung alif lam mim jumlahnya 3 huruf. Setiap 1 huruf ada 1 kebaikan. Setiap 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10. Kalau 3 huruf dikalikan 10 menjadi 30 kebaikan. Amat sangat mudah kan kita untuk mendapatkan kebaikan. Apalagi hal itu kita baca pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis qudsi kan kita semuanya sudah tahu bahwa as-saumu li wa ana ajzi bihi. Persoalan ibadah puasa itu urusan Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi luar biasa. Di luar Ramadan saja membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Saya yakin adik-adik semuanya ini tidak pernah menghitung berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Jangankan seluruh Al-Quran, surat Fatihah yang setiap hari kita baca minimal 17 kali saja. Siapa yang tahu berapa jumlah hurufnya? Kan? Nah, ini sarana. Ternyata untuk berbuat baik itu mudah. Nah, ini. Yang ketiga, ya, bahwa Al-Quran itu diberikan hak prerogatif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya atau disebut dengan talil Quran. Lah, ini. Jadi syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan di mana pada saat itu tidak ada lagi orang yang mampu memberikan pertolongan, termasuk orang tua kepada anaknya, nggak mampu. Mereka semuanya sibuk mengurusi dirinya masing-masing, nggak sempat mengurusi orang lain. Anak juga nggak mampu lagi memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Suami istri sama, suami tidak bisa menolong istrinya, istri pun tidak bisa menolong suaminya. Walaupun pada masa pacaran dulu sehidup semati, kan? Dunia milik kita berdua. Al-Quran tampil mohon izin kepada Allah. Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, di dunia dulu saya melarang orang-orang tidur yang kebanyakan manusia lainnya itu sedang tidur. Mereka membaca Al-Quran. Berikan izin ya Allah kepada kami Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada mereka. Nah, kemudian Allah memberikan izin, ya, memberikan izin kepada Al-Quran untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran.
Al-Quran. Ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain, kitab suci yang lain, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Makanya dalam kitab Ma'naul Qoton disebutkan Al-Quran itu adalah kalamullah munazzalun ala Muhammadin biwasitotil Jibril muta'abbid bitilawati. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad melalui malaikat Jibril yang membacanya merupakan ibadah. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, tidak hanya di situ. Di ayat yang lain Al-Quran menyebutkan di samping hudan wa syifa, Al-Quran itu sebagai obat. Lupa kalau obat Al-Quran bagaimana cara bisa mengobati orang yang sedang sakit. Dahulu ketika kita berguru kepada para aulia, ketika ada orang sakit datang, kemudian diberilah minum air putih. Yang air putih itu sebelumnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah itu diberikan kepada orang tersebut. Alhamdulillah atas izin Allah menjadikan orang tersebut menjadi sembuh dari sakitnya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi dalam kajian tauhid, semua obat itu tidak bisa menyembuhkan sakit. Kalau obat itu bisa menyembuhkan orang sakit, pasti tidak ada orang yang sakit. Begitu minum obat bisa sehat. Nggak ada orang yang meninggal dunia karena setelah berobat ke dokter sakitnya jadi sembuh. Kita pahami bahwa ada obat yang ada di apotek, itu semuanya hanya sebagai wasilah, hanya sebagai syariatnya, wasilahnya. Hakikat yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada dalam Al-Quran, hudan wa syifa. Dalam bahasa Al-Quran yang disebut gitu. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa manusia, dari awal tadi, manusia pada asasnya itu seringkali lupa atas karunia nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Sebab kelupaan itu karena menganggap bahwa apa yang dimiliki itu merupakan semata-mata hasil karyanya sendiri. Padahal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang bekerja itu langsung mendapatkan seperti yang diharapkan, niscaya tidak ada orang yang miskin. Andai kata semua mahasiswa yang belajar itu pasti langsung pinter, tentu semua mahasiswa pandai. Andai kata semua yang dilakukan dengan setat yang sama, hasilnya itu sama, tentu tidak ada kehidupan yang satunya lebih tinggi dibanding yang lain. Orang yang punya penghasilan yang sama, gajinya sama, bukan penghasilan, gajinya sama, kadang penghasilannya berbeda. Jadi misalnya kita melihat orang yang sama-sama pangkat golongannya itu misalnya lektor kepala,
sama, masa kerjanya sama, gajinya sama, tapi penghasilannya berbeda. Penghasilan yang saya maksud ini adalah hasil kerja itu setelah dinikmati dalam kehidupan, ternyata keberadaan orang itu tidak sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan keberkerahan dalam bekerja. Nah, ini berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas dari campur tangan manusia. Jadi sama misalnya gajinya 10 juta, yang didapat setiap bulan 10 juta, tapi hasil dari 10 juta itu dalam kehidupannya tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, disitulah nanti akan ada yang disebut dengan qanaah. Sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada manusia setelah manusia melakukan usaha. Nah, kalau menyadari demikian, insya Allah tidak akan kufur nikmat tadi. Karena menyadari bahwa segala yang ada pada kita ini adalah amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang manusia itu tidak akan memiliki. Tidak akan memiliki. Hanya diamanatkan aja dalam waktu tertentu. Ketika nanti sudah masanya, sudah tidak lagi menjadi milik kita. Misalnya punya mobil, punya rumah, punya kebun, ya, punya tempat-tempat usaha. Nah, kalau sudah kita kembali kepada Allah tadi, tarjih tadi, kan sudah tidak lagi menjadi milik kita, menjadi milik ahli waris. Itu milik ahli waris. Adik-adik semua yang saya banggakan, oleh karena itu, ya, bagi kita semua, konsep yang harus kita pegangi bahwa kita harus bisa mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, konsep syukur itu, kata Profesor Quraisy Shihab, ya, memanfaatkan pemberian itu seperti fungsi dasar dari apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi memfungsikan seperti fungsi dasar pemberian Allah kepada kita. Contohnya misalnya tadi saya di awal pembicaraan ini saya sampaikan kita diberi mata. Nah, fungsi mata kan untuk melihat. Nah, melihat di sini tentunya melihat yang dikehendaki oleh Allah. Jangan melihat hal-hal yang tidak diinginkan, yang diharamkan, yang dilarang. Punya kaki juga demikian. Semuanya kita manfaatkan, ya, fungsi kaki untuk melakukan hal-hal yang baik. Dikaruniai ilmu, nah, supaya ilmu itu nanti seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu tetap mendapatkan kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Salah satu diantaranya kan au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif yang tidak menjadikan orang lain merugi. Contoh yang tidak bermanfaat misalnya, tahu tentang ilmu dagang, ya, tahu tentang ilmu dagang, tahu tentang mengoplos barang, sehingga nampaknya bagus, tapi sebenarnya ada yang ditutup-tutupi,
Sehingga ketika nanti sudah terjual, pihak pembeli merasa dirugikan. Nah, ini dilarang dalam Islam. Ini kalau kita bicara tentang ilmu yang bermanfaat, nggak boleh. Walaupun punya ilmu tentang hal itu, karena ilmu yang dimaksud dengan bermanfaat itu melahirkan kemanfaatan, tidak melahirkan kemadharatan. Nah, itu nanti akan tetap mengalir, ya. Meskipun orang yang memberikan ilmu kepada orang lain tersebut sudah meninggal dunia. Itu salah satunya. Di samping yang lain, sedekah jariyah, doa anak soleh. Ini hal-hal yang penting bagi kita semuanya, kaitannya dengan nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Hendaknya kita bersyukur atas nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita mensyukuri karunia Allah yang diberikan kepada kita, niscaya Allah akan memberikan tambahan atas nikmat tersebut, ya. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ingat bahwa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat pedih, ya. Termasuk yang saya sampaikan di depan tadi, ya. Di antara siksa Allah yang pedih ketika manusia berada dalam sakaratul maut, ingin kembali untuk hidup di dunia, sudah nggak bisa. Nanti kamu tidak akan bisa menikmati hasil kerja kamu. Kamu tidak akan mendapatkan pahala dari harta benda yang kamu kumpulkan. Padahal ada kan syariat yang menunjukkan dengan hasil kerja itu, meskipun kita sudah meninggal dunia tetap mengalir. Yakni dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tadi, yakni sodakotun jariyah. Lewat hasil kerja kita sodakokan secara jariyah. Akhirnya dengan sodakot jariyah menjadikan kita tetap mendapatkan bagian dari hasil kerja. Kalau kita mau serahkan semuanya kepada ahli waris, ya, berarti jerih payah tidak pernah ada bagiannya. Semuanya diberikan kepada generasi yang akan datang. Adik-adik semua, mahasiswa yang saya cintai, ini nanti sampai jam berapa? 5:30 ya. Nanti ada tanya jawab kurang lebih 1/4 jam sampai dengan datangnya maghrib. Itu. Jadi kaitannya dengan syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nah, nikmat itu tidak hanya berupa harta benda. Nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam. Jadi nikmat yang paling istimewa itu adalah nikmat Islam. Alhamdulillah kita ini ditunjukkan oleh Allah, ya, melalui, mohon maaf ini ya, melalui orang tua kita. Melalui orang tua kita. Kebetulan orang tua kita alhamdulillah semuanya beragama Islam, sehingga kita sejak lahir sudah beragama Islam. Sejak orang tua mau milih calon suami, calon istri juga dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam. Nah, begitu mengandung kita semuanya, pada saat usia 4 bulan dalam kandungan, di saat itu nufikha fihi ruh, ketika malaikat sudah meniupkan ruh kepada janin, dan di situ sudah ada janji, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi
pada saat kita semuanya ada di alam rahim ibu usia 4 bulan, di situ sudah ada janji ketauhatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya oleh orang tua biasanya menjelang genap usia 4 bulan dalam kandungan itu dilakukan doa bersama. Mohon kepada Allah semoga anak yang akan lahir ini nanti, kan itu sudah ditentukan tentang umurnya. Jadi pada zaman azali itu umurnya sudah ditentukan oleh Allah. Ini nanti lahir usianya berapa tahun, termasuk rezekinya. Ya. Sehingga kalau sudah ditentukan umurnya, orang tersebut tidak akan meninggal dunia kalau belum tiba ajalnya. Nah, kalau sudah tiba ajalnya, ini nggak bisa diganggu oleh siapapun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila mana sudah tiba ajalnya, tidak mungkin ditangguhkan dan juga tidak mungkin disegerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana pada masa usia 4 bulan itu ditentukan juga tentang rizkinya. Makanya saat itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti rizkinya melimpah, berkecukupan, bermanfaat bagi kehidupannya, bagi agama. Dimintakan kepada Allah supaya takdir yang akan diberikan kepada sang jabang bayi itu kelak lahir, nah, semuanya umurnya panjang, rizkinya melimpah. Dan rizki yang ditentukan oleh Allah sejak zaman azali itu tidak akan berkurang, tidak akan bergeser. Dan orang yang telah ditentukan oleh Allah rizkinya itu tidak akan meninggal dunia sebelum jatah rizkinya semuanya diberikan. Ada sebuah kisah, ini mungkin adik-adik juga pernah membaca, ya. Ceritanya itu ada orang yang jatuh ke dalam sumur. Jadi orang jatuh dalam sumur, lama jatuhnya di situ, baru tertolong di saat ada orang lain yang mau mengambil air dalam sumur. Tahu tiba-tiba dalam sumur itu ada orang yang jatuh, dia nggak bisa keluar dari sumur tanpa bantuan orang lain karena lamanya, sehingga kondisinya dalam keadaan lemah, tapi tidak sampai meninggal dunia. Akhirnya tertolong perlahan-lahan, kemudian diberikan asupan makanan, diberikan minum, yang saat itu diberi segelas air susu. Nah, setelah kondisi badannya menjadi pulih, kemudian ditanya, orang tersebut disuruh bercerita, bagaimana kamu kok bisa masuk ke dalam sumur. Nah, akhirnya cerita. Nah, tadi saya duduk-duduk sambil duduk di tepi sumur sambil mau ngambil air. Tiba-tiba terpeleset, akhirnya jatuh ke dalam sumur. Nah, pada saat dia menceritakan ini diperagakan, sehingga tanpa disadari dia jatuh kembali ke dalam sumur, jatuh yang kedua kalinya. Nah,
Di saat jatuh kedua kalinya ini kan masih di bawah pengawasan orang-orang yang tadi menolong itu. Akhirnya tanpa waktu yang lama, orang yang jatuh kedua kalinya ke sumur ini ditolong kembali. Apa yang terjadi adik-adik semuanya? Ternyata setelah jatuh yang kedua, ditolong dalam waktu yang singkat, ternyata sesampai di atas meninggal dunia. Imam Syafi'i menuliskan hal demikian dengan kesimpulan bahwa karena jatah orang tersebut tentang rezekinya belum diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak akan mati meskipun lama di dalam sumur belum dapat pertolongan. Tapi karena jatah rezekinya itu sudah habis, sehingga ketika jatuh kedua kalinya meskipun dalam waktu yang singkat langsung ditolong, dia tetap meninggal dunia. Rezeki yang belum diberikan apa? Segelas air. Ini kata Imam Syafi'i. Adik-adikku semua yang saya cintai. Melihat dari fenomena ini, nggak usah khawatir, nggak usah iri, nggak usah dengki atas karunia nikmat Allah yang diberikan kepada teman kita. Penyakit iri, penyakit dengki, ini penyakit yang sangat berbahaya, dan itu bisa menimbulkan beraneka ragam jenis penyakit. Tidak hanya penyakit jiwa, termasuk juga penyakit raga. Karena apa? Dalam jiwanya tidak pernah merasa tenang. Dia selalu was-was, dia selalu khawatir, dia selalu iri. Saya contohkan tadi, orang yang punya penghasilan jumlahnya sama, masa kerjanya sama, tapi dalam kehidupan sehari-harinya keberadaannya menjadi berbeda. Itu banyak kita saksikan dalam kehidupan di masyarakat kita. Akhirnya karena tidak ada nilai keimanan, pasangan hidupnya kadang mencemooh pada suaminya. Kadang, Mas, kok ora iso kaya iko? Kerjaan sampean sama, di kantor yang sama, hasilnya sama, yang itu bisa beli seperti itu, sampean kok nggak bisa? Kadangkala dalam kehidupan itu seperti itu. Maka harus kita tanamkan dalam jiwa kita semuanya bahwa rezeki karunia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sunnatullah harus berusaha. Ini terukir dalam surat Jum'ah. Allah Subhanahu wa berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau nggak saya ayat 11. Ini jadi pedoman kita. Fa idza qudiyatis sholatu, apabila kamu sekalian telah selesai menunaikan sholat, fantasiru, maka bertebarlah kamu semuanya, fil ardi, di muka bumi, wabtaghu min fadlillahi, dan carilah anugerah dari Allah. Kita bekerja, jadi
Tidak boleh berpangku tangan saja, tidak boleh berdiam diri, harus berusaha, harus berkarya. Makanya Aristoteles itu mengatakan kan, manusia itu hakikatnya kalau dia berpikir, melakukan sesuatu. Kalau diam itu dianggap sebagai manusia tidak hidup. Manusia hidup itu manusia yang berkarya, manusia yang beraktivitas, manusia yang menghasilkan sesuatu. Itu kata Aristoteles. Wabtaghu min fadlillahi, di situ ditambahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam melakukan usaha harus ingat kepada Allah. Supaya apa? Dalam berusaha tidak ngawur. Supaya usahanya itu sesuai dengan jalur yang benar. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan itu sudah digambarkan dalam Al-Quran, misalnya sebagai penjual pembeli, di situ diingatkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kan itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu peringatan dari Allah. Jadi akan disediakan neraka wel bagi orang yang curang. Siapa orang yang curang? Dijawab di dalam ayat itu. Ketika dia nimbang untuk orang lain, dikurangi timbangannya. Tetapi kalau dia beli, minta ditambah. Nah, ini namanya curang. Nggak boleh. Beli gula 1 kilo hanya 9 on. Berapa? Saya belinya ini 50 kilo, Pak. Kemudian saya bungkus 1 kiloan, ternyata dalam timbangan kita yang 1 kilo full itu kurang, Pak, sehingga setiap 1 kilo saya ambil 1 sendok untuk menjadikan jumlah timbangan ini pas, jadi 50 bungkus. Nah, ini beda kalau nanti transaksi jual belinya tidak beli 1 kilo, belinya 1 bungkus. Nah, ini harus hati-hati. Kalau yang demikian nanti ancamannya jelas. Nah, dalam surat Al-Mutaffifin itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jika nakar, menimbang, dikurangi untuk orang lain. Tapi kalau dia saat membeli, takarannya minta dilebihkan, timbangannya minta ditambah. Itu nggak boleh. Ya. Jadi pada saat, saya ulang lagi, pada saat janin, itu kita, agama Islam kita sebagai nikmat yang istimewa tadi, karena sejak kita berada di alam janin sudah dilakukan ritual-ritual Islam, termasuk berdoa kepada Allah agar takdir Allah yang sudah ditentukan sejak zaman azali tentang umur, tentang jodoh, ya, kemudian tentang rezeki, itu diberikan rezeki yang melimpah, berkecukupan, diberikan jodoh yang soleh, solehah, diberikan umur, manfaat, dan panjang. Itu harapan orang tua. Setelah lahir, langsung begitu anak lahir diadzan di telinga kanan, qomat telinga kiri. Supaya apa? Kalimat yang terdengar
di telinga pertama kali oleh anak adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terus makan, minum, nikmat Allah berupa makanan, minuman. Jangan sampai makan yang dimakankan kepada anaknya itu berupa makanan yang haram. Jangankan haram, yang syubhat saja jangan. Bagaimana membedakan makanan yang syubhat? Saya contohkan saja, misalnya adik-adik dipanggil oleh wakil rektor bidang kemahasiswaan, diajak rapat. Sebelum rapat sudah diundang, jatah undangannya terbatas. Masing-masing anggota UKM mengirimkan 5 mahasiswa. Namanya sudah dikirim, sudah dicatat dalam daftar hadir. Lah tiba-tiba nama yang sudah dicantumkan tadi tidak bisa datang. Kemudian ya, dalam pertemuan itu disiapkan transport kehadiran. Bunyinya transport kehadiran. Ada salah satu di antara mahasiswa dari UKM X tidak bisa datang, tapi namanya sudah ada. Nah, kemudian ditandatangani oleh temannya, uang tersebut diserahkan kepada mahasiswa yang tidak datang tadi dengan kata-kata, "Mas, ini uang untuk kamu." Uang apa ini? Uang transport rapat kemarin. Nah, padahal dia tidak ikut hadir di dalam rapat tersebut, tapi bunyi kata-kata kegunaan uang tersebut adalah uang transport. Nah, orang tersebut mau tidak diterima, kok kayaknya sok bersih kan, itu kan nggak menghargai teman yang sudah repot-repot menandatangani, kemudian membawakan amplop berserta isinya. Lah kalau mau saya terima, saya nggak ikut, bunyinya kok transport. Beda kalau bunyinya itu untuk atas nama yang namanya sudah terdaftar dalam daftar hadir. Nah, itu beda. Nah, ini menurut Profesor Dr. Mukhayyar termasuk dalam kategori harta yang syubhat. Lah, terhadap harta ini baiknya bagaimana? Beliau menyampaikan, tolong diusahakan jangan sampai harta yang seperti ini dikonsumsi menjadi darah, menjadi daging, atau dalam bahasa yang paling sederhana, jangan sampai diwujudkan dalam bentuk makanan yang makanan tersebut diberikan kepada anak, karena ini nanti mengganggu. Ini ada sebuah kisah, ada seorang ulama yang ahli menulis. Suatu saat diundang kendurenan. Tahu adik-adik kendurenan? Ada orang yang punya hajat, nah kemudian ngundang supaya datang ke rumah untuk berdoa bersama, kemudian sebelum pulang itu diberi makan. Nah kebetulan makan yang disediakan itu pakai daging. Nah, kalau di sini rendang lah. Nah, karena makan rendang nggak biasa atau biasa, akhirnya ada yang masuk ke sela-sela gigi. Nah, ketika mau pulang, pagar rumah itu ada pagar terbuat dari bambu. Kemudian ngambil sebagian kayu yang ada di pagar itu untuk menghilangkan
daging yang ada di sela-sela gigi. Nah, setelah itu kemudian pulang, setelah pulang berwudu, setelah berwudu masuk ke meja meneruskan tulisannya. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Ternyata sang penulis ini, sang kiai ini, sang ulama ini tidak bisa menggoreskan tangannya. Lalu berpikir, apa ya? Kenapa ya? Apa yang terjadi? Kok pena saya tidak bisa jalan? Akhirnya dia introspeksi diri, menelusuri keseharian ini kegiatannya apa saja. Kegiatan apa yang membuat dia tidak nyaman atau mengambil apa milik orang lain. Dipikir terus, oh habis kundangan ini, oh barangkali ini. Akhirnya dia datang kepada sang pemilik pagar tersebut, minta diikhlaskan. Karena dia mengambil sebagian kayu yang ada di dalam pagar itu digunakan untuk membersihkan daging yang ada di sela-sela gigi. Sampai segitunya itu. Orang menjaga agar menjadikan anak yang soleh dan soleha itu makanannya pun harus dijaga. Jangan sampai subhat saja tidak boleh, apalagi haram. Itu ada pada orang tua kita semuanya ini. Alhamdulillah, insya Allah yang hadir semuanya ini adalah anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Itu caranya sampai di situ. Saking hati-hatinya. Kemudian setelah dewasa, calon memilih pasangan itu pun di garis ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita itu dipilih untuk menjadi istri itu punya 4 karakter. Begitu juga yungkahur rajulu li arba'in. Begitu juga ketika seorang wanita mau memilih calon suami juga ada 4 kriteria. Pertama, li jamaliha, karena tampan, karena ganteng. Kemudian yang kedua, li maliha, karena punya kecukupan harta. Yang ketiga, li nasabiha, karena keturunan dari orang-orang yang baik. Yang keempat, lidiniha, karena taat melaksanakan agama. Tapi kalau 4 semuanya ini ada, pertanyaannya apa mau dengan saya? Kan gitu kan? Nah, itu cantik, kaya, keturunan orang-orang baik, taat beribadah, amat sempurna. Tapi kalau 1, 2, 3 ini kok berkurang, maka yang paling menjadi pilihan utama adalah yang keempat. Fatfar bidzatidini taribat yadah. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ, jadi terus ini. Ini untuk menjadikan agar kita itu bisa menikmati, mensyukuri nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu perjalanan. Insya Allah kalau demikian tidak akan menjadi orang yang diingatkan oleh Allah seperti dalam surat apa tadi? An-Nazi'at, ayat yang ke-6. Kita dianggap kufur, ingkar atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baru akan ingat kalau orang tersebut sudah menghadapi sakaratul maut.
Insya Allah yang hadir semuanya ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga dengan bersyukur kepada nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, Allah akan senantiasa menambah nikmat-nikmat tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin, halaqah pengajian menjelang buka bersama mahasiswa Universitas Diponegoro yang saya banggakan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya monggo kami serahkan kepada moderator.